Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dio Firmanto dari mahasiswa Universitas Terbuka, akan melakukan penyuluhan kepada Bapak sebagai yang punya usaha penggemukan sapi pedet di Berkah Farm ini, dengan tema cara penerapan teknik pemberian pakan yang efisiensi pada usaha penggemukan sapi pedet. Baik Pak, kita bisa langsung ke materinya. Penerapan teknik pakan efisiensi untuk penggemukan sapi pedet. Bisa kita lihat di sini. Mengapa pakan harus efisiensi? Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha penggemukan sapi. Pemberian pakan yang tidak sesuai kebutuhan ternak dapat menyebabkan pemborosan dan meningkatkan biaya produksi. Oleh karena itu, penerapan pakan yang efisiensi penting untuk mendukung pertambahan bobot pada sapi sekaligus meningkatkan keuntungan usaha. Untuk biaya produksi pakan itu biasanya 60-70% biaya produksi. Biaya pakan akan menyumbang hampir 3/4 dari biaya produksi. Untuk hijauan yang dibutuhkan hijauan sapi pedet itu biasanya 10% dari bobot badan setiap harinya. Apa sih permasalahan umum peternak itu? Biasanya apa Pak? Permasalahan Biasanya untuk permasalahan pakan dari kita sebagai peternak itu kurangnya rumput hijau, karena wilayah kita kan wilayah tropis, kadang keadaannya panas, kadang hujan, sehingga untuk kekurangan rumput hijau itu sendiri lebih cenderung di situ permasalahannya, kekurangan rumput hijau. Terus bagaimana untuk mengatasi kekurangan rumput hijau? Mungkin bisa ditambah pakan apa kira-kiranya? Kita akan membawa solusi di sini Pak. Untuk biasanya mungkin Bapak itu memberikan pakan berdasarkan kebiasaan, belum ada perhitungan kebutuhan pakan, banyak terdapat sisa pakan yang akhir menjadi limbah. Terus biaya pakan yang cukup tinggi Pak. Untuk kebutuhan pakan sapi pedet itu dalam 100 kg bobot sapi, hijaunya itu hanya membutuhkan 10 kg per harinya Pak. Dan untuk konsentrat itu 1-2 kilo per hari dalam 100 kg bobot sapi. Untuk solusinya Pak, pakan yang baik tidak selalu harus mahal, tetapi harus mampu memenuhi kebutuhan nutrisi ternak secara tepat. Selama ini, penggunaan hijauan sebagai pakan utama memang mudah dilakukan Pak. Namun, jika digunakan secara terus-menerus tanpa variasi pakan akan menjadi limbah, tumbuh pedet itu kurang optimal Pak. Penyusuan jumlah pakan dengan bobot sapi. Mengkomunikasikan hijauan pakan tambahan dengan tepat, memberikan pakan secara teratur, mengurangi pakan yang terbuang. Jadi seharusnya untuk pemberian pakan itu kita bisa mengira-ngira berapa sih bobot sapi kita, berapa sih pakan yang harus kita berikan Pak. Untuk tahapan pakan itu ini Pak sebagai solusinya. Bahan pakan yang digunakan dalam demonstrasi ini dipilih karena mudah diperoleh, ekonomis, dan mampu melengkapi kebutuhan nutrisi sapi pedet. Kombinasinya yaitu Begatul, Molase, E4, peternakan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pakan serta mendukung pertumbuhan ternak yang lebih optimal. Selain di sini ada Begatul, kita bisa menambahkan limbah seperti ampas tahu, singkong, dan lain sebagainya Pak. Untuk cara pembuatannya itu
Yang pertama, siapkan bahan-bahannya, campurkan molase ke dalam air, campurkan larutan begatul, lalu aduk hingga merata sesuai yang sapi inginkan, Pak. Untuk manfaatnya itu lebih hemat, nutrisi, pertumbuhan lebih optimal, harga jual sapi meningkat, dan keuntungannya meningkat juga. Kesimpulannya, sapi pedet membutuhkan nutrisi yang seimbang, optimal jika hanya mengandalkan hijauan, Pak. Kebutuhan nutrisi ternak belum tentu terpenuhi secara maksimal dan peternak harus menyediakan rumput dalam jumlah besar. Jadi di sini kita menawarkan solusi agar Bapak itu tidak capek-capek ngerumput, tapi tidak pertumbuhan pedet itu tidak optimal, Bapak. Untuk ini terima kasih, bisa kita langsung praktekkan di kandangnya milik Berkah Farm. Pakan yang efisien bukan berarti pakan yang lebih sedikit, tetapi pakan yang diberikan sesuai kebutuhan ternak sehingga tidak terbuang dan mampu menghasilkan pertambahan bobot yang optimal. Bisa kita langsung praktekkan ya Bapak. Baik, yang pertama itu kita berikan air secukupnya. Lalu terus kita berikan kebetulan di sini kita sedang mengasih obat cacing kepada sapi ini sendiri. Lalu kita campurkan tetes dengan dosis yang sudah ditentukan. Jangan kesini deh. Kita berikan tempat peternakan. Dosisnya ini 2 mili per 1 liter, Pak. Ya, tak kesini aja. Tapi kayaknya Kita aduk ini sampai semuanya terlarut. tapi daunnya Lalu kita berikan begatul, itu sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, itu 1 sampai 2 kg tergantung bobot sapi ini sendiri, Pak. Lalu kita aduk sampai merata.
Baik, kalau sudah seperti ini, sudah tercampur dengan rata, bisa kita langsung kasihkan. Dengan seperti ini kita lakukan dengan rutin secara teratur. Jadi untuk pakan rumputnya itu tidak terlalu banyak, Bapak. Dan pertumbuhan pedet itu bisa optimal. Dari hal yang sudah saya praktekkan tadi, apakah menurut Bapak itu sangat membantu atau bagaimana, Pak? Ya, kemungkinan besar untuk mengetahui sangat membantu dan enggaknya itu kita lihat kedepannya bagaimana untuk perubahan pertumbuhan atau pertambahan daging atau perkembangan itu sendiri. Jadi untuk mengetahui itu kan kita perlu proses, tidak dipraktekkan langsung bisa kelihatannya efisiensi atau tidak, efektif atau tidak, itu kan kita menunggu proses dulu, Mas. Ya, Pak. Insya Allah kalau menurut yang sudah saya jelaskan tadi, menurut yang sudah saya teliti dan amati, itu sangat membantu, Pak, untuk pertumbuhan pedet itu bisa maksimal, Pak. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa begitu sehingga kita bisa mengirit biaya rumput hijau itu sendiri kan, kayak gitu. Iya, baik, Pak. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Semoga ini juga membantu untuk tugas kuliah saya, Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi